Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas materi tentang fluida. Apa sih fluida itu? Fluida adalah merupakan zat alir, atau lebih lengkapnya disebut juga dengan zat yang dapat mengalir. Dapat diketahui bahwa zat atau benda terbagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Fluida ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Apa sih perbedaannya? Nah, pada fluida statis adalah fluida yang dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang dalam keadaan bergerak. Fluida statis merupakan fluida yang selalu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinu mengikuti bentuk wadahnya karena sikap fluida tidak dapat menahan gaya geser. Contohnya pada balon udara maupun pada air. Hal yang mempengaruhi pada fluida statis salah satunya merupakan massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi, misalnya besi, akan memiliki volume yang lebih rendah daripada massa benda yang sama yang memiliki massa jenis lebih rendah, misalnya air. Ya. Standar satuan internasional massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Massa jenis ini dapat dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Dengan keterangan M sama dengan massa dengan satuan kilogram atau V dengan volume dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Dan Rho merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, ini merupakan contoh soal dari massa jenis. Diketahui massa suatu aluminium ialah 27 kg. Hitung volume aluminium itu dalam satuan standar internasional. Diketahui massa jenis aluminium adalah 2,7 gram per meter kubik. Nah, dari beberapa hal yang diketahui dari contoh soal di atas, dapat dijawab bahwa V sama dengan M per Rho, yaitu 27 kg per 2.700 kg per meter kubik, maka V pada aluminium tersebut dalam satuan standar internasional adalah 0,01 meter kubik. Ini juga terdapat tabel massa jenis atau kerapatan massa dari beberapa bahan, yaitu air dengan massa jenis 1, aluminium 2,7, baja 7,8, benzena 0,9, besi 7,8, dan lainnya hingga udara dengan massa jenis 0,0012. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang hukum Pascal yang menyatakan tentang tekanan yang dikenakan ke atas suatu cairan dalam bekas yang tertutup akan dipindahkan secara sama ke semua arah. Prinsip hukum Pascal hanya akan berlaku jika suatu benda cair berada dalam bekas yang tertutup, sehingga hukum Pascal dapat dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan F1 merupakan gaya pada penampang A1, kemudian A1 merupakan luas penampang pada A1, kemudian F2 merupakan gaya pada penampang A2, dan A2 merupakan luas penampang dari A2. Nah, ini contoh soal dari hukum Pascal. Terdapat sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik jika luas penampang piston kecil 5 cm kuadrat dan piston besarnya 0,02 meter kuadrat, berapakah besar gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Nah, di situ dari beberapa soal itu kita bisa melihat hal-hal yang diketahui adalah F1 9.000 Newton, A1 5 cm
persegi sama dengan 0,0005 meter persegi dan A2 sama dengan 0,02 meter persegi, sehingga F2-nya didapatkan hasil yaitu 225 Newton. Nah, sekarang kita masuk pada tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan dengan rumus P sama dengan F per A. P yaitu tekanan dengan satuan N per meter persegi atau PA. Kemudian F sama dengan gaya dengan satuan Newton. Dan A sama dengan luas bidang dengan satuan meter persegi. Nah, ini merupakan contoh soal dari gaya 800 Newton bekerja pada permukaan seluas 5 meter persegi. Berapa besar tekanan yang dihasilkan oleh gaya tersebut? Nah, dari soal ini dapat kita ketahui F sama dengan 800 Newton dan A sama dengan 5 meter persegi, sehingga P sama dengan F per A dan didapatkan hasil dari 800 per 5 sama dengan 160 PA. Itulah merupakan gaya tekanan yang dihasilkan dari gaya 800 Newton yang bekerja pada permukaan seluas 5 meter persegi. Selanjutnya kita masuk ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Hukum Archimedes dapat dirumuskan dengan F sama dengan Rho G V. Rho dikali G dikali V. Ya, dengan keterangan F merupakan gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes-nya dengan satuan Newton, dan Rho merupakan massa jenis fluidanya dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G merupakan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second persegi, dan V merupakan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Nah, ini implementasi dari hukum Archimedes. Dapat dilihat bahwa gambar yang paling kiri merupakan benda yang terapung. Di sini terlihat bahwa FA lebih besar dari W, dan yang di tengah, benda melayang di tengah air, yaitu FA sama dengan W. Kemudian benda tenggelam di sini merupakan FA kurang dari W. Ya. Kita masuk contoh soal. Sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 8 meter kubik, tentukan berapa berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami balok? Nah, diketahui volume balok 8 meter kubik, gravitasinya 10 Newton per kilogram, Rho minyak sama dengan 800 kg per meter kubik, maka FA sama dengan 800 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 8 meter kubik, sehingga gaya angkat yang dialami oleh balok adalah 64.000 Newton. Nah, sekarang kita masuk kepada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah sebagai besarnya gaya tekanan zat cair yang dialami oleh bejana setiap satuan luas. Secara sistematis, tekanan hidrostatis ini dirumuskan yaitu dengan rumus pH sama dengan Rho GH, dengan keterangan pH merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi. Rho merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second persegi. Kemudian H merupakan tinggi zat cair atau kedalaman zat cair dengan satuan meter. Kita masuk pada contoh soalnya. Diketahui seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik,
dan gravitasi 10 meter per second persegi, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa H 10 meter, Rho 1000 kg per meter kubik, dan G sama dengan 10 meter per second persegi, maka pH sama dengan Rho GH. Nah, Rho-nya diketahui 1000 dikali 10 dikali 10, sehingga pH tekanan hidrostatis pH atau tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah sebesar 100.000 PA. Ya. Sekarang kita masuk kepada tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau objek tersebut, sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut dapat dirumuskan dengan P sama dengan PO plus pH. Dengan keterangan P merupakan tekanan mutlak dengan satuan PA, kemudian PO merupakan tekanan udara luar dengan satuan PA, dan pH merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan PA. Nah, berikut contoh soal dari tekanan mutlak. Seekor ikan hiu berada di bawah permukaan air mengalami tekanan hidrostatis sebesar 10⁵ PA dan tekanan udara dari luar 10⁵ PA. Maka berapa tekanan mutlak yang dialami oleh seekor ikan hiu tersebut? Nah, dari soal ini diketahui pH sama dengan 10⁵ PA, PO sama dengan 10⁵ PA, maka P sama dengan 10⁵ PA ditambah 10⁵ PA, sehingga hasilnya adalah 2 kali 10⁵ PA. Jadi tekanan mutlak yang dialami oleh ikan hiu tersebut adalah 2 kali 10⁵ PA. Nah, sekarang kita masuk kepada fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida yang berupa zat cair atau gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Nah, di sini kita akan masuk berbicara terkait debit. Adalah jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu, biasanya per detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari dua formula, yaitu Q sama dengan A per V atau Q sama dengan V per T. Sehingga dengan keterangan Q sama dengan debit aliran fluida dengan satuan meter kubik per second, dan V sama dengan volume fluida dengan satuan meter kubik, T sama dengan selang waktu, A sama dengan luas penampang aliran dengan satuan meter persegi, dan V merupakan kecepatan aliran fluida dengan kecepatan meter persegi atau PA. Nah, ini contoh soal dari debit. Jika volume air sebanyak 18 liter keluar dari sebuah pipa dalam 1 menit, berapa liter per detik debit air yang keluar dari pipa tersebut? Nah, dari soal ini diketahui V sama dengan 18 liter, T sama dengan 1 menit atau 60 second, dan Q, maka dengan rumus V per T dihasilkan debit air yang keluar dari pipa tersebut adalah 0,3 liter per detik. Selanjutnya kita masuk ke kontinuitas. Pada pembahasan fluida dinamis, fluida diasumsikan ideal sebagaimana dilukiskan pada gambar di samping. Lintasan setiap partikel fluida akan membentuk sebuah garis aliran. Fluida ideal tidak dapat dimampatkan atau tidak memiliki kekentalan. Oleh karena itu, hasil kali luas penampang dengan kecepatan fluida akan selalu konstan. Nah, dari gambar di samping kita mendapatkan rumus A1V1 sama dengan A2V2. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, bahwa suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di bawah. Nah, jika luas penampang A1 10 cm persegi, kemudian A2 sama dengan 4
cm persegi dan laju zat cair V2 sama dengan 4 meter per second, maka besar V1 adalah, nah dari soal ini dapat kita ketahui bahwa A1 sama dengan 10 meter persegi, A2 4 meter persegi, V2 sama dengan 4 meter persegi, maka V1 sama dengan, nah, A1 dari rumus A1 V1 sama dengan A2 V2, maka V1-nya adalah 1,6 meter persegi. Nah, masuk kepada aliran viskos. Merupakan aliran di mana kekentalan diperhitungkan atau zat cair real. Keadaan ini menyebabkan timbulnya tegangan geser antara partikel zat cair yang bergerak dengan percepatan berbeda. Apabila zat cair real mengalir melalui bidang batas yang diam, zat cair yang berhubungan langsung dengan bidang batas tersebut akan mempunyai kecepatan nol atau diam. Nah, kecepatan zat cair akan bertambah sesuai dengan jarak dari bidang tersebut. Apabila medan aliran sangat dalam atau lebar, di luar suatu jarak tertentu dari bidang batas, aliran tidak lagi dipengaruhi oleh hambatan bidang batas. Pada daerah tersebut, kecepatan aliran hampir seragam. Oke, itu tadi merupakan penjabaran dari aliran viskositas. Oke, mungkin cukup untuk materi pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.